sebagai kepala keluarga, tentu pekerjaan utama kita adalah mencari nafkah untuk menyiapkan pundi-pundi keluarga kita, anak mau sekolah, kebutuhan kesehatan. Itu fitrah dunia ini. Tentu kita persiapkan, tentu kita berikan yang terbaik buat anak dan keluarga kita. Apakah lain kalau persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama, bangga, antusias, bahagia. Yang kedua, kenapa kita harus senantiasa semangat, antusias, dan sumbernya mestinya bukan dan apa nah itu maknanya kurang semangat. Tapi dengan datang ke Ramadan ini, masjid makin ramai, musola makin ramai, hadis makin tenang dan lapang. Yang kedua adalah kenikmatan kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ayatnya dilaksanakan ayat Ali Imran 130. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Ya. Di bulan suci Ramadan ini momentum waktu yang sangat tepat bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk bertaubat atas segala kesalahan, kehilafan yang kita lakukan. Pak RT punya salah, khususnya punya salah, Pak Budiman apalagi karena pernah salah. Pak RW, semua siapapun kita kerja yang tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas daripada dosa. Konten kreator pun berdosa. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah kasih kesempatan kita untuk lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun atas segala kecelakaan kita. Orang yang paling bahagia, Bapak dan Ibu, adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kebahagiaan daripada orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita berjuang semangat terus di malam Ramadan, di hari-hari Ramadan, bagaimana kita bisa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan faktor perubahan tadi, ya tentu kita harus merencanakan. Nah, kita harus merencanakan agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan nambah amal kebaikan, kemudian mendapatkan ampunan dan pintu tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus saya rencanakan. Ada kegiatan harus kita lakukan, ada target. Bapak dia kemudian menyampaikan target musola, target pengurus. Tentu kita pribadi harus ada target buat rencana. Nah, tentu misalnya rencana kita di Ramadan tahun ini minimal bisa menghatamkan Al-Quran. Tadi satu menghatamkan Al-Quran di 30 juz, ya, berarti minimal satu harinya baca Al-Quran 1 juz. Kalau mau 2 kali khatam berarti 2 juz sehari, dibagi lagi. Itu contoh harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan nanti hari-hari kita mungkin sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, padahal harusnya diisikan dengan Al-Quran. Contoh pertama target